pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Panduan Pengemasan Barang yang Aman dan Efektif bersama narasumber Irwenda dari Tiki. Tidak mau kan mendapat komplain konsumen gara-gara mereka terima produk dari kamu dalam keadaan rusak? Yuk ikuti pelatihan ini untuk mengetahui teknik mengemas barang yang tepat dan aman. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya kenaikan penjualan melalui platform e-commerce. Peningkatan signifikan terjadi sejak awal pandemi. Dibandingkan Januari 2020, penjualan naik 320% pada Maret dan 480% sepanjang April. Dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sayangnya baru 13% yang hadir dalam platform digital. Pertama di Indonesia, rangkaian pelatihan digital secara komprehensif untuk UMKM bersama Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. 60 tema pelatihan. Inilah bentuk optimalisasi pembangunan 1.606 Best Transceiver Station atau BTS sinyal dan 7.542 akses internet yang dilakukan Kominfo di Indonesia dan bisa dimanfaatkan UMKM Indonesia. Pelatihan ini menjangkau UMKM di seluruh Indonesia, terlebih daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah pariwisata super prioritas. Pelatihan dengan metode online via Zoom Meeting bersama praktisi ternama dan kredibel dimulai 5 Oktober sampai dengan 12 Desember 2020. Pelatihan secara gratis dan akan mendapatkan pergantian pulsa untuk peserta pelatihan. Kunjungi www.umkmdigital.kelasbakti.id untuk mengetahui seluruh tema, jadwal, dan narasumber pelatihan. Ayo, gabung sekarang! Diselenggarakan oleh Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. Kominfo, Bakti, dan IDEA dengan bangga mempersembahkan pelatihan digital UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pelatihan digital UMKM Indonesia atas kerjasama Asosiasi E-commerce Indonesia dan Bakti Kominfo. Wow, luar biasa sekali. Kita kembali melanjutkan sesi 2 di pelatihan digital UMKM ini. Selamat datang kembali bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi pertama dan kembali bersemangat bergabung di sesi kedua ini. Bagaimana Pak, Bu, ya, masih terus bersemangat tentunya di siang hari yang cerah ini. Siang hari ini kita masih melanjutkan dengan tema logistik e-commerce. Seperti yang tadi sudah disampaikan di sesi pertama, mengenal bagaimana panduan jasa pengiriman barang terbaik dari Shipper ID. Nah, Bapak Ibu semua, biasanya nih ya, sebelum melakukan pengiriman, ada satu hal yang nggak boleh kita lupain, yaitu namanya pengemasan barang. Nah, pengemasan barang itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengiriman pesanan. Pengemasan yang baik dan sesuai prosedur akan membuat resiko kerusakan pada saat pengiriman barang menjadi lebih kecil pada saat pesanannya tiba. Kalau misalkan terjadi kerusakan disebabkan pengemasan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka biasanya kalau kerusakan itu akan jadi tanggung jawab Bapak Ibu semua sebagai penjual. Nah, nggak mau kan kalau misalkan barang yang Bapak Ibu jual yang tadinya dikirim secara baik, tiba-tiba nyampainya jadi jelek atau rusak. Makanya di sesi siang ini dengan topik yang sangat menarik dan pas banget yaitu tentang panduan pengemasan barang yang aman dan efektif tuh kayak gimana sih yang akan dipandu oleh Bapak Irwenda dari Tiki yang juga sudah bergabung pada siang hari ini. Selamat siang kepada Bapak Irwenda, selamat bergabung. Terima kasih Pak.
Dan baik Bapak Ibu semua, seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin, saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan beberapa peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu pada saat sesi pelatihan ini berlangsung. Yang pertama adalah Bapak Ibu dapat melihat 3 tombol yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ini ada tombol chat. Yang pertama, tombol chat digunakan untuk menginformasikan sesuatu dari peserta ke panelis maupun dari panelis ke peserta. Berikutnya ada tombol raise hand. Tombol raise hand digunakan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapat atau suatu pertanyaan. Kemudian nanti raise hand, nanti disetujui oleh panelis dan moderator, baru Bapak Ibu boleh berbicara secara langsung. Dan yang terakhir adalah tombol Q&A. Nah, tombol Q&A ini Bapak Ibu boleh menuliskan banyak sekali pertanyaan untuk Bapak Irwenda pada hari ini. Nanti moderator yang akan memilih dan langsung dijawab oleh Bapak Irwendanya. Itulah tadi peraturan atau tata tertib yang harus diikuti Bapak Ibu semua agar kita bisa berlangsung sampai selesai. Karena pada siang nanti atau di akhir acara nanti kita akan memberikan subsidi pulsa dan juga e-sertifikat bagi Anda yang mengikuti minimal 70% serangkaian acara webinar dari total sesi pelatihan yang Bapak Ibu daftarkan dengan cara mengisi survei dan juga absensi online terlebih dahulu. Oleh karena itu tetap bergabung bersama kami dan ikuti sesi pelatihan ini sampai selesai dengan penuh semangat pastinya ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, saya akan panggilkan moderator kita kembali ya, yaitu Mbak Friana Indriasari. Halo Mbak Friana, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Ririn. Halo Mbak, sudah semangat lagi Mbak untuk menjadi moderator pada siang hari ini? Insya Allah semangat. Semangat. Soalnya Bapak Ibunya juga semangat nih pesertanya. Iya harus Mbak, kita akan menularkan semangat untuk Bapak Ibu semua di sini. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan pengusaha UMKM semuanya. Selamat bergabung lagi di pelatihan digital UMKM Indonesia hari ini. Yang siang ini mengangkat temanya panduan pengemasan barang yang aman dan efektif. Jadi gini, penjualan di toko online kan sedang banyak-banyaknya nih. Tantangan berikutnya bagi penjual adalah gimana mengirimkan produk pesanan konsumen ini sampai ke mereka dengan keadaan baik sesuai deskripsi produk yang Bapak Ibu cantumkan tentunya. Lalu konsumen tersebut juga tentu menginginkan produk belanjaannya segera sampai ke tangannya dengan kondisi yang baik pula. Nah, sebagai penjual apa sih yang harus kita lakukan? Begitu. Saya panggilkan dulu narasumber kita siang ini, ada Bapak Irwenda, Traffic and Gateway Manager PT Citra Van Titipan Kilat Tiki, yang lebih dikenal dengan Tiki. Selamat siang Bapak Wenda. Selamat siang Bapak Wenda. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya, Mbak Indri, terima kasih waktunya. Sebelumnya terima kasih juga buat Mbak Ririn tadi. Oke. Baik. Sehat ya saya. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pengusaha UMKM dimanapun berada. Perkenalkan saya Irwenda. Seperti yang disebutkan dengan Mbak Indri tadi, saya saat ini mewakili Tiki Indonesia sebagai Traffic and Gateway Manager posisinya. Pak Wenda ini punya berbagai info dan trik yang tepat untuk pengemasan saat pengiriman barang ya Pak. Jadi sebelum Pak Wenda memulai, saya ingatkan kembali nih Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan selama Bapak Wenda melakukan pemaparan, bisa ketik pertanyaannya dulu ya di kolom Q&A ya, di kolom Q&A bukan di kolom chat. Nanti kita atur flow-nya supaya lebih enak menjawabnya. Kepada Pak Wenda, saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu pengusaha UMKM dimanapun berada. Terima kasih banyak atas waktunya. Terselenggaranya ini dari Asosiasi E-commerce Indonesia bekerjasama dengan Badan Akselerasi Komunikasi dan Telekomunikasi Indonesia, Kominfo. Kami juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Tentunya saat ini posisi saya sebagai manajer traffic dan gateway pusat di Tiki Indonesia. Oh ya, kebetulan kemarin Tiki per 1 September kemarin baru saja berulang tahun yang ke-50. Jadi usia yang cukup matang buat kami, dan
kami selama ini juga bersama-sama masyarakat, baik di desa dan di perkotaan, ikut membangun bangsa, ikut memberikan kontribusi di sektor ekonomi buat negeri tercinta kita ya. Baik, mungkin selama masa webinar ini kita akan mencoba berbagi sharing untuk panduan pengemasan, temanya ya, pengemasan yang efektif buat buat para pemula maupun buat Bapak Ibu sekalian yang sudah cukup mumpuni, cukup pengalaman dalam hal pengemasan. Jadi kami sedikit merimain, tentunya kami juga berbasis pada beberapa standar pengemasan, baik di domestik maupun internasional, sehingga nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, di mana kita sebagai seller maupun sebagai logistik di kami, itu ikut sama-sama bisa berkembang dan usaha kita bisa terus berkelanjutan. Baik, di sesi ini saya coba tampilkan mengenai panduan pengemasan barang efektif yang aman, bisa tepat pada barang kita kirim ke customer sesuai dengan harapan kita semua. Bisa dilihat mungkin di data yang kita share ya mengenai pengemasan ini. Pak Wenda, layarnya belum muncul, Pak. Oke, belum muncul ya. Ya. Baik, Pak. Coba di tempat kami sudah ya, tapi mungkin sebentar lagi. Belum terlihat, Bapak, maaf. Baik. Coba kita inikan lagi ya. Bagaimana? Bisa terlihat? Mohon maaf. Sudah, Pak. Sudah bisa terlihat, Oke. Pak. Silahkan. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit ini pada saat loading. Hari ini 14 Oktober, kami berjumpa lagi dengan sobat sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Para peserta webinar kali ini membahas panduan pengemasan barang yang aman dan efektif. Metode packing ya, metode packing yang bisa secara umum, jadi kita bagi menjadi dua. Ini cara packing yang sederhana ya. Jadi bukan saja buat untuk para peserta yang sudah terbiasa, buat para pemula pun ini bisa dilakukan. Jadi pertama adalah bungkus barang kiriman dengan kantong plastik ya, mencegah untuk kontaminasi dari kotoran, kelembaban air ya, terus kemudian suhu juga. Jadi kondisi itu yang harus kita pastikan untuk safe-nya pengiriman barang kita. Kemudian yang kedua adalah memasukkan barang kiriman ke dalam kotak dengan menggunakan pengisi seperti koran ya, yang sederhana tadi. Close fill, sulfinat itu biasanya dari gabus atau busa yang bekas, biasanya bisa kita temukan di rumah setelah pembelian barang yang tidak terpakai lagi gitu ya. Atau bahan bantalan udara seperti bubble wrap. Bubble wrap itu bisa kita beli di pasar, mudah kita jumpai. Nah, untuk barang yang terpisah-pisah, masukkan ke dalam karung atau terpal gitu ya. Kemudian gunakan jadi kalau kita sebut metode tapping huruf H itu ya. Nanti bisa saya sampaikan lewat gambar supaya lebih jelas. Untuk penyegel paket atau kardus itu sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa lihat metode packing satu kotak atau single box shipping method kita menyebutnya. Dia bisa sebelah kiri kita bisa lihat ya, packing satu kotak dengan pembungkus bubble wrap. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian punya bubble wrap di rumah yang bekas, yang bisa kita manfaatkan kembali.
produk yang kita mau, barang yang kita mau kirim, itu bisa kita lapisi dulu dengan itu. Jadi seperti tadi, untuk mencegah benturan dan juga kelembaban dari suhu atau temperatur. Kemudian baru kotak packagingnya itu sendiri. Kotaknya berupa kardus karton. Di sebelah kanan ada packing satu kotak dengan loose fill ya, loose fill peanut itu ya, busa kacang. Jadi kalau gabus yang bekas barang pabrikan, bekas kemasan, itu bisa kita gerus menjadi busa peanut juga atau kotak packaging. Nah, kalau cara sederhananya dengan bungkus koran, jadi untuk memadatkan barang yang kita mau packing itu tadi. Baru kemudian dengan outer packingnya yang menggunakan kardus box. Kalau lebih aman lagi kita bisa gunakan plastik gitu ya, paling luar, kemasan paling luar. Oke, nextnya ini yang tadi saya sampaikan dengan H taping method atau metode isolatif dengan seperti huruf H. Nah, huruf H ini kalau kita perhatikan ini adalah bagian atau sisi-sisi ya di luar dari kardus yang memang rentan terhadap sobek, gitu ya, karena dia berada di pinggir. Huruf H ini untuk diisolatif. Jadi seperti ini cara yang sangat sederhana, yang atas maupun yang di bawah, gitu ya. Berikutnya kita ke packing double box atau kotak dalam kotak. Caranya seperti apa? Sama dengan metode satu kotak tadi, tapi kemudian setelah packing dengan kotak yang pertama, kotak tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar. Nah, untuk mengisi ruang yang kosong, gunakan koran atau busa kacang-kacangan kembali setelah kotak pertama. Dan kemudian metode yang sama, gunakan metode yang edge tapping tadi untuk membungkus kotak yang paling luas. Seperti ini gambarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kotak dalam kotak dengan loose fill. Tadi loose fill itu atau busa kacang yang tadi kalau saya sampaikan lagi seperti busa yang kita gerus itu, kita gerus dengan tangan, biasanya dia seperti kacang-kacangan yang lembut gitu ya. Nah, kemudian bagian dalam tadi barang yang sudah ada dalam kardus itu dimasukkan ke dalam kotak yang lebih besar, kemudian sisi-sisinya yang ada ruang hampa itu kita masukkan tadi busa kacang tadi atau koran lapis ya, atau bisa gunakan juga nanti dengan bubble wrap gitu ya. Nah, di bagian luar karena kondisinya sudah kita ada loose fill peanut tadi, busa kacang tadi, baru terakhir kita di outer packing bagian luar itu gunakan kertas karton dan baru terakhir di lakban atau disolatif dengan metode huruf H tadi ya. Nah, kalau yang kita lihat sebelah kanan itu menggunakan bubble wrap ya, tentunya ini lebih rapi dalam membungkusnya pun, dan harus diingat, jadi bubble wrap itu kan dia itu berisi gelembung udara ya, gelembung udara, dia pasti lebih aman. Jadi bukan cuma selapis, tapi bisa 3-4 lapis, atau minimal ketebalannya 8 cm. Nah, setelah di luarnya dengan bubble wrap lagi, baru kemudian kotak terluar. Nah, metode ini adalah metode-metode cara sederhana yang kita tadi bisa digantikan dengan posisi kertas koran pun yang bisa kita emas dan kemudian kita padatkan. Intinya adalah itu untuk menjaga stabilitas barang di dalam supaya dia tidak bergeser ya, dia tetap pada posisi tempatnya stabil. Terus kedua adalah pada metode yang pertama tadi kalau dalam satu kotak tentunya masih ada rentan ya, tapi kalau kita dekat atau kita bawa sendiri atau dalam proses pengiriman hari-hari yang barangnya pun tidak mudah pecah atau segala macam, itu masih bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah barangnya cukup rentan, sebaiknya dengan metode double box ini, gitu ya. Nah, dia itu pun akan rawan benturan. Jadi karena kalau posisinya kita, contoh ada satu logistik dia ngirim, seperti kami juga selama ini mengirim, itu perpindahan handlingnya cukup banyak.
Jadi Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa pengiriman baik via darat, laut maupun udara itu ada beberapa penempatan dan juga handling yang berbeda. Contoh tempat-tempat beda itu adalah ketika kita mengirim via gerai, misalnya gerai-gerai tempat logistik yang di mana dekat dengan tempat usaha Bapak Ibu, mereka sudah di handling pertama, kemudian dikirim bersamaan dengan barang-barang lain. Tentunya itu bisa bertumpuk dengan barang-barang yang dikirim dari pihak lain. Terus kemudian juga geser, kemudian bisa terbentur, dan macam-macam. Nah, posisinya nanti sampai di pick up point, atau sampai di gateway, atau sampai di gudang, itu pun akan kembali di-handle lagi. Sampai dia masuk di gudang atau warehouse, baik darat, laut maupun udara. Begitu juga di tempat tujuan, di incoming-nya misalnya. Jadi, intinya untuk menjaga barang kita itu tetap posisinya itu apa yang kita inginkan sampai di tujuan itu bisa sesuai yang kita harapkan, itu tetap aman. Nah, terakhir kalau memang saat ini juga di musim penghujan segala macam ini kan posisinya suhunya pun ada yang berbeda-beda ya. Seperti di udara itu temperatur itu bisa berbeda. Jadi posisi-posisi ini pun harus kita lebih safe lagi ketika outer packing itu kardus di musim penghujan kita bisa tambahkan lagi pelapis dengan plastik. Seperti itu ya. Oke, next kita sampai ke packing untuk perishable item. Apa itu perishable item? Jadi ini kalau tadi itu barang seperti general cargo ya. Sekarang ini baik di posisi yang single box maupun double box. Nah, kalau untuk perishable item itu contoh-contoh seperti barang yang tidak tahan lama, ya baik itu seperti sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging, ikan segar, seperti itu ya contoh-contohnya. Jadi disebut perishable. Nah, kunci packing untuk perishable item yaitu isolasi dan pendingin. Jadi mencegah baik itu penguapan, penyublinan, kebocoran, dan menjaga suhunya tetap stabil, baik itu dingin ataupun bisa juga hangat, gitu ya. Isolasi bertujuan untuk mencegah transfer panas dari lingkungan ke dalam packing kotak. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi isolasi ini tentunya untuk menjaga stabilitas barang yang kita kirim, transfer panas ke dalam packing kotak. Jadi ini salah satu contoh misalnya kita kirim barang-barang ikan segar atau daging segar, biar tetap dingin supaya barang yang kita kirim, yang kita tuju itu sampai di tempat diterima oleh customer kita dalam kondisi yang baik. Kemudian bahan isolasi paling umum digunakan untuk tadi packing ya, seperti polystyrene foam, rigid polystyrene foam, dan material reflektif. Nah, material-material ini berfungsi untuk mencegah tadi transfer panas ke dalam. Jadi barang kita yang tadi mudah tidak tahan lama, jangan sampai nanti misalnya basi atau dia tidak fresh lagi seperti ikan ataupun daging. Pendingin yang disarankan yaitu gel pendingin. Jadi ada dua ya, pendingin yang bisa kita temui di pasar maupun di biasa kita sehari-hari kita beli itu gel pendingin atau dry ice atau es kering. Dry ice ini es kering ya, tapi dia kalau di dry ice ini memang lebih tahan lama, cuma dia ada unsur kimianya juga. Jadi kalau untuk biasanya kalau di pesawat dry ice ini mengandung unsur dangerous wood gitu ya. Harus ada shipping declaration ada kalau diangkut dengan pesawat udara harus menggunakan beberapa syarat dan ketentuan kalau menggunakan dry ice. Tapi kalau menggunakan gel pendingin itu bisa oke, baik dari udara, darat maupun di laut gitu ya. Bahan makanan seperti seafood, bahan makanan seperti seafood tidak dianjurkan menggunakan dry ice. Ya, sebaiknya menggunakan gel pendingin. Ya, seperti tadi saya katakan, karena seafood itu kan lebih harus fresh ya. Dia kalau menggunakan gel pendingin, atau bisa juga kita lakukan dengan cara yang sederhana, misalnya itu masukkan seperti es batu, tetapi di dalam botol kemasan, gitu ya. Sehingga dia tidak esnya itu atau airnya itu tidak bisa tumpah kalau dia sudah menggumpal di dalam botol kemasan. Itu seperti gel pendingin juga.
Jadi tidak disarankan menggunakan dry ice ya kalau untuk seafood. Oke, ini contoh-contohnya kita bisa lihat. Perhatikan di sini packing untuk perishable item dengan gel pendingin. Ini secara umum ya. Kotak isolasi atau kita bisa beli itu kita sebut dengan styrofoam ya, dengan berbagai ukuran. Tentunya bisa kita sesuaikan dengan barang kemasan barang yang mau kita kirim, material barang yang mau kita kirim. Jadi di dalamnya tentu produk yang mau kita kirim ya, kita lapisi dengan plastik pelapis ya. Itu juga menjaga suhunya. Kemudian kita cover dia di berbagai sisinya itu dengan gel pendingin itu tadi ya. Gel pendingin itu di seluruh sudut sisi-sisinya, kemudian baru kita masukkan ke dalam styrofoam tadi. Nah, di dalam styrofoam itu tadi kan juga bisa kita plastikan juga kembali setelah adanya plastik pelapis. Beberapa gel pendingin ini bisa juga kita lapisi dengan dia penyekat, diantaranya paling di bawah itu adalah dengan penyerap air gitu ya, penyerap basah. Jadi dia untuk melapisi dari melindungi dari jika terjadi sesuatu kebocoran saat pengiriman. Gitu ya. Nah, setelah itu baru packing luarnya adalah kardus karbon tadi. Ya, kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, yang menggunakan gel dan yang sebelah kanannya adalah yang menggunakan dry ice. Jadi kalau kita contohkan ini seperti pengiriman daging ya. Ada daging segar di sini, dia diapit oleh dry ice atau ice cream tadi. Ini kalau via darat, laut itu oke. Udara pun boleh asal menggunakan deklarasi pengiriman, sehingga bijinya itu bisa terdeklar kalau untuk udara. Nah, kemudian setelah dilapisi ini bisa tadi saya katakan dengan lapisan plastik lagi atau bisa langsung juga dengan styrofoam. Nah, plastik pelapis ya, plastik pelapis itu yang di dalam styrofoam itu untuk mencegah kebocoran atau penyubunan atau penguapan tadi, sehingga masih tetap terjaga utuh ya. Nah, baru kemudian kotak isolasi atau styrofoam, nah kita masukkan terakhir dengan auto packing ya. Nah, kalau di sini ada label dry ice, kita sudah sampaikan tadi ada deklarasinya itu, ada notifikasi nih label dry ice. Sehingga kalau di pesawat udara, pengiriman via udara itu biasanya ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, tidak sembarangan ditutup dengan barang-barang yang lain, gitu ya. Oke, tadi kita sudah ini kan untuk jelaskan, dan mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita di sesi berikutnya ya mengenai perishable, pengiriman perishable atau barang-barang yang sudah rusak ini ya. Kita lanjut untuk packing sederhana kemasan mengikat kantong plastik ya. Ini juga teori-teori sederhana yang biasa kita praktekkan di rumah sehari-hari ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bagaimana mengemas plastik yang dalamnya biasanya ini adalah kiriman barang yang berupa berkuah, air, atau produk-produk kulineran yang saat ini sering kita jumpai. Yang saat ini sering kita lakukan di produk-produk rumah tangga ataupun kita buka toko-toko atau warung kulineran yang akan kita kirim. Nah, ini cara mengikat pertama ya. Dia pertama pelintir, dipulir, kemudian diikat ke bawah. Ini di tahap pertama seperti ini ya. Jadi dia di wrap dengan rubber, dengan karet. Nah, ini untuk kemasan pertama. Ya, biasanya ini yang berkuah seperti bakso, mungkin kita ada usaha somai, yang ada cairan juga, terus empek-empek ya, ini yang berkuah. Nah, kita mau kirim dari satu daerah ke daerah lain. Di dalam awal kemasan tahap pertama ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan
kemasan tadi itu, ya, sebelah kiri. Kalau seandainya dia berkuah, kemudian itu isinya juga seafood. Nah, kalau dia berkuah atau kemasan untuk kulineran, itu yang isinya baik seafood atau makanan daging segala macam, itu kita tutup ya kotak isolasinya tadi styrofoam ya. Kemudian tadi kalau kita mau menggunakan gel pendingin atau es kering gitu ya, ini kalau makanannya makanan dingin yang masih kita tetap jaga itu ya. Terus ikatan kantong plastiknya tadi yang sebelumnya sudah disampaikan ini harus kuat ya. Di dalamnya ada seafood, terus kantong plastiknya di double supaya lebih kuat lagi ya, kita double. Kemudian ada dry ice lagi atau gel pendingin. Kemudian tadi bantalan penyerap, jadi penyerap air ini paling bawah. Nah, baru kemudian kotak isolasi atau styrofoam. Nah, sama metodenya dengan yang sebelum-sebelumnya, setelah styrofoam itu baru kita masukkan ke dalam kotak sebagai outer packing ya. Kita coba sedikit melihat ke kanan adalah dengan menggunakan gel pendingin. Jadi sama seperti yang menggunakan dry ice, gel pendingin itu untuk mengapit barang yang kita kirim tadi setelah diplastiki. Cuma bedanya kalau yang sebelah kiri itu menggunakan dry ice, ini yang menggunakan gel pendingin. Ya, yang lain tetap sama dan jangan lupa ada bantalan penyerap air. Ya, bantalan penyerap air kita bisa cek biasanya seperti dibuat lap untuk air ya, dia bisa menyerap air cukup banyak. Ini untuk mencegah kebocoran atau dia ada rembesan atau dia di luar plastiknya itu terjadi penguapan ya. Jadi ada sedikit air biasanya itu dengan adanya bantalan itu dia akan mencegah air banyak menetes di luar gitu ya. Baru kemudian kotak isolasi. Kotak isolasi ini pun tentunya juga dalam upaya mencegah timbulnya kebocoran karena dia akan kedap terhadap air di styrofoam itu sendiri. Kemudian untuk packing seafood dengan gel pendingin yang kemasannya tadi berupa barang-barang berkuah atau barang-barang kulineran ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya memiliki usaha-usaha seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini packing bahan yang mudah beku. Itu ini sebaliknya, kalau kita tadi tahan dengan gel pendingin, kalau ini menggunakan gel pemanas. Kenapa? Kalau barang yang berkuah dan dia tetap panas, posisinya itu kita harapkan dalam durasi pengiriman 3-4 jam masih tetap hangat, atau dalam range 12 jam masih tetap hangat, kita yang kita butuhkan adalah gel pemanas. Kalau tadi gel pendingin, sekarang gel pemanas. Ya, seperti apa sih yang mudah beku itu? Tentunya kuah-kuah yang berlemak. Ya, kuah-kuah yang berlemak ini sering kita jumpai pada makanan-makanan ketika kita mau kirim, kan kita punya harapan yang beli itu barang-barang yang kita tawarkan sampai di rumahnya atau sampai tempat tujuan kirim itu barangnya masih hangat sehingga bisa langsung dimakan gitu ya, seperti kuah bakso yang tadi saya sampaikan itu. Nah, di sisi-sisinya di dalam botol plastik atau toples atau apa kita siapkan dalam di toko kita, kemudian dilapisi dengan gel pemanas. Misalnya setelah produk dengan gel pemanas. Nah, kemudian bisa dilakukan lagi dengan plastik pelapis setelah ada gel pemanas itu. Baru dengan kotak isolasi atau styrofoam. Nah, terakhir seperti biasa dengan melakukan dengan kotak packaging. Nah, perlu saya sampaikan, gel-gel ini juga atau tadi dengan dry ice maupun gel pendingin, tentunya kita perhatikan juga durasi lama pengiriman, ya. Sehingga kalau pengirimannya dia dalam range 24 jam saja kita bisa cukupkan kondisi gel itu sendiri. Kalau dia kepingin lebih dari 24 jam, maka gelnya harus lebih tebal, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan juga, supaya jangan sampai durasinya panjang, tapi kita belinya hanya sedikit atau tipis, sehingga memungkinkan barang itu
seperti dari perishable ataupun barang-barang yang mudah busuk tadi itu jadi tidak bagus, tidak standar gitu ya. Barang yang dikirim, contohnya tadi yang barang berkuah pun ketika sampai tempat tujuan yang harusnya hangat, tetap dingin karena gel pemanasnya kita beli sangat tipis gitu ya, tidak sesuai dengan durasinya. Dia hanya kuat 3-4 jam, kita kirim barang ke satu daerah yang lebih dari 24 jam. Ini harus diperhatikan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, next kita lanjutkan ke metode untuk packing benda elektronik. Nah, lagi nih, apa barang-barang yang tentunya untuk packing yang mudah rusak, terus kemudian, General Cargo, kalau sekarang ini kita packing benda elektronik. Barang elektronik ini tentunya saat ini pun ya tiap hari, tiap saat kita jumpai dimanapun kita berada. Mungkin juga kita yang usaha, baik itu penjualan handphone, penjualan laptop, penjualan macam-macam barang-barang elektronik yang bisa kita lakukan packing secara efektif dan bisa kita lakukan sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah packing dengan kemasan bawaan pabrik. Ya, kita bagi dua. Jadi kita misalnya sebagai reseller, kalau sudah dari pabrik, tentunya packing bawaannya sudah ada. Tinggal kita tambahkan saja kemasannya sehingga lebih aman. Gitu ya. Yang kedua adalah packing tanpa kemasan bawaan pabrik. Jadi memang kita punya di rumah, kita mau kirim untuk pesanan-pesanan atau saudara kita, tentunya barang packingannya itu sudah tidak ada ya. Jadi kita sendiri yang sudah pegang itu, sehingga kita bisa menggantikan packing bawaan pabrik itu seperti sama dengan yang kita buat. Nah, saya ada sampel-sampelnya di sini. Ini packing benda elektronik ya. Jadi kalau kita perhatikan, packing dengan kemasan bahan pabrik. Kita sering beli misalnya ampli, misalnya CD player, kita beli laptop, ya, atau kemasan handphone yang baru kita beli, itu ada aksesoris produk di atas, seperti petunjuk, kabel-kabel, dan lain-lain. Kemudian itu ada bawaan dari pabriknya ya, di dalamnya ada produknya, contoh misalnya laptop, terus kemudian baru langsung kardus. Jadi tentunya ini juga kalau kita lihat kemasan pabrik, kenapa dia begitu tight, dia begitu akurat di sini, prestisinya juga karena mencegah barang itu untuk terguncang-guncang, makanya dia tetap pada tempatnya. Ya, intinya dia tidak mudah terguncang di dalam sehingga dipadatkan itu. Nah, untuk tambahan dari kita itu, jika kita mau mengirim yang barang kemasan pabrik tadi, kita bisa tambahkan lagi tadi dengan busa kacang. Kemudian jadi double box, kotak yang sudah dalam kemasan itu kita masukkan lagi kemasan yang kita buat. Nah, busa kacang itu kalau kita tidak ada, yang mungkin juga tadi seperti koran-koran ya, atau kalau kita punya bubble wrap bekas di rumah bisa kita sisipkan di antara di kotak yang pertama dan kotak kedua. Gitu. Ini benda elektronik yang bawaan dari pabrik. Ya. Oke, kemudian packing dengan kemasan yang bukan bawaan pabrik. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jika kita ingin mengirim yang standarnya seperti dari pabrik, gitu ya, kita bisa buat sendiri di rumah. Contoh ini packing laptop, ya, laptop dibungkus plastik dulu. Jadi laptop itu kita bungkus plastik untuk mencegah kelembaban ya, kelembaban atau mungkin takut ada tetesan air yang saat kita packing, jadi kita lapisi dulu dengan plastik ya. Kemudian laptop itu kita kasih bantalan busa atas dan bawahnya ya, di sisi-sisinya juga bisa kita tambahkan busa, lapisan busa ya. Busa yang disesuaikan dengan ukuran laptop tentunya ya, jadi dia seperti tadi saya sampaikan supaya tidak terguncang, jadi posisinya tetap di posisi yang tidak mudah bergeser. Sebelah kanannya bisa kita lihat, setelah di pos pertama, kita masukkan dalam box, dan di sudut-sudut box yang pertama itu, kita bisa berikan, kita gunting, atau kita sesuaikan busa yang tidak terpakai, mungkin di rumah, di sudut-sudutnya,
kita tambahkan dengan busa ya, dengan bantalan di setiap sudutnya ya. Jadi di dalamnya sudah ada busa kacang, kemudian dilapisi oleh karton pertama, kotak pertama, kemudian di sudut-sudutnya sebelum masuk ke box yang terakhir, yang kedua, kita tambahkan bantalan busa ya. Ini cara yang aman untuk mengirim laptop. Terus bagaimana Pak kalau kondisinya barang-barang saat ini di dalamnya barang pecah belah atau apa gitu ya, yang rentan, yang ada kacanya, lampu. Jadi penambahannya ini bisa kita sesuaikan lagi dengan metode yang tambahan packing kayu gitu ya. Di luarnya ada lagi packing kayu. Jadi kayu itu bisa dengan kayu, kemudian juga atau triplek. Jadi itu lebih aman lagi dari benturan ataupun jatuh atau bantingan. Nah, karena perlu saya remind kembali, saya ingatkan bahwa memang pada saat proses handling, kalau dia panjang durasinya, dan kita menggunakan berbagai macam entitas yang ada di port, pelabuhan, atau di pelabuhan udara, itu tentunya banyak proses handling ya yang dilakukan oleh berbagai macam entitas, baik di gudang, penanganan di kapal lautnya, penanganan pada saat barang itu incoming. Nah, dengan tambahan dengan packing kayu tadi, itu pasti lebih aman dan terutama untuk barang-barang yang mudah pecah belah. Gitu ya. Bisa juga botol-botol minum atau barang-barang yang sifatnya rentan terhadap benturan tadi. Jadi kita harus berpikir juga dengan packing kayu tentunya cost-nya akan lebih tinggi ya, karena ada auto packing menggunakan kayu atau triplek. Oke, kita lanjut. Dengan kemasan bukan bawaan pabrik ya. Jadi packing double tadi tangan pabrik, ini kita tambahannya lagi adalah produk dibungkus dengan plastik tadi ya, sama seperti yang pertama. Terus busa kacang kita pastikan tidak ada rongga kosong ya, kotak bagian dalam, kemudian baru kita di luar kotak pertama tambahkan dengan beberapa busa atau koran yang bisa kita jumpai, kemudian baru di auto packing. Nah, kalau sebelah kanannya ini jauh lebih bagus. Jadi packing menggunakan material bubble wrap itu yang paling lebih bagus ya, lebih rapi. Busa kacang kita punya ini lebih bagus lagi. Sebelah kanan ya, bisa diperhatikan. Jadi itu packing setelah ada yang baru kita bawa dari pabrik, kemasan pabrik, dan kemudian yang memang barang-barang elektronik itu sudah bukan dengan kemasan pabrik, tapi kita bisa samakan posisinya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masuk ke dalam packing komoditas sekarang. Tadi sudah ya untuk barang elektronik, sekarang komoditas. Komoditas itu ada apa saja ya Pak? Ini posisinya mungkin kita sering bertanya, komoditas itu ada juga kan yang tanaman hias atau tanaman hidup, ada juga ikan. Kalau tadi ikan segar, ikan konsumsi yang buat dimakan, tapi ada juga ikan hidup. Nah, posisi saat ini sedang booming nih, di mana ikan hias, ikan hidup atau live tropical fish sedang booming di kalangan masyarakat Indonesia di era pandemi ya, banyak orang WFH, sehingga kita tanpa memiliki lahan yang besar pun di rumah, di halaman sedikit, di garasi pun kita bisa berbudidaya ikan. Contohnya ada ikan cupang, ada ikan gapis segala macam yang saat ini cukup ekonomis dan bisa jadi income masyarakat. Ya. Nah, kita juga siapkan untuk metode packing untuk pengiriman komoditas itu, ya. Jadi packing untuk komoditas kalau live animal, ikan hidup itu menggunakan styrofoam, kemudian kita wrapping dengan ukuran yang sebenarnya sudah ada standarnya ya, standar via pesawat, standar via kapal laut maupun lewat darat. Ya, kalau di sini saya sampaikan ada yang lewat pesawat juga dengan jalan dan panjang lebarnya sudah kita ikuti ya, bisa Bapak lihat 32 x 24 x
uh, 30 inci ya, 30 cm ya, 30 cm. Jadi itu yang via udara. Kalau yang via darat laut itu lebih bebas. Tapi yang penting beberapa packingannya itu standar. Ya, sehingga ikan hidup yang kita kirim itu terjaga sampai tujuan yang kita ingin tetap hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah packing komunitas tanaman. Ya, tanaman hias di sini juga ya, yang saat ini juga sedang booming. Kita bisa lihat ada macam-macam produk tanaman hias yang sedang digemari masyarakat, ya berbagai macam tumbuhan aglonema segala macam seperti itu. Nah, kiriman-kiriman ini dari satu daerah, kalau dalam satu daerah tertentu, wilayah, satu provinsi, mungkin tidak diperlukan berbagai macam surat dokumen ya. Tapi kalau udah berbagai provinsi, biasanya dilengkapi dengan surat karantina. Begitu ketentuan dari departemen, baik itu dari Departemen Lingkungan Hidup maupun dari karantina hewan tumbuhan di KKP ya. Oke, ini contohnya packing untuk ikan hidup. Nah, di kita itu tropical fish sangat terkenal ya. Ada berbagai macam ikan hias yang dikirim, dipesan dan menjadi ladang bisnis baru saat ini. Contoh di sini ada ikan cupang di packingnya. Kalau ikan hias, hewan hidup tentunya membutuhkan oksigen. Dipastikan oksigen para pengirim juga sudah tahu bahwa durasi pengiriman itu disesuaikan dengan jumlah oksigen. Terus kemudian ikan dikuasakan biasanya ya supaya tidak ada kotoran di dalam itu sehingga menjadi racun di dalam air. Itu juga buat para komunitas tentunya sudah tahu hal seperti itu. Kemudian ikan ini masuk bisa dalam satu plastik di dalam gelembung udara oksigen tadi bersama-sama dikirim dengan paket tujuan yang diinginkan. Nah, untuk beberapa ikan yang rentan biasanya ini dilapisi lagi dengan koran atau tisu supaya ikannya tidak saling melihat gitu ya, tidak stres kalau rembulan gitu ya. Nah, itu baru bisa dikirim setelah beberapa packingannya pun terpenuhi. Nah, ini contoh styrofoam yang tadi beberapa yang kita sampaikan. Ini untuk ikan hidup, dia di dalam styrofoam itu dilapisi dulu dengan plastik. Nah, baru kemudian dengan styrofoam. Pengiriman ikan-ikan ini juga biasanya penempatannya tertentu, tidak bisa digabung-gabung supaya dia tidak tertekan styrofoamnya atau terbanting dengan produk lain, ya lebih berat. Nah, kemudian kalau di logistik kami biasanya itu karena mengurus seluruh dokumen itu akan kita lengkapi seperti gambar di sebelah kanan ini. Kalau dia lewat surat muatan udara atau lewat sea bill gitu ya, jadi lewat laut atau lewat darat, itu semua kita lengkapi, termasuk surat-surat yang dibutuhkan oleh departemen-departemen terkait seperti karantina tadi, atau misalnya dari BKSDA. Gitu ya. Nah, ini contoh untuk packing ikan hias atau ikan hidup yang bisa kita kirim dan jadikan ini jadi pendapatan dan ekonomi rakyat yang baru ya, saat ini sedang menjemari. Oke, kemudian tadi saya sampaikan adalah tanaman hias atau tanaman hidup yang bisa kita kirim juga ya di berbagai macam komoditas. Ini tentu lebih sederhana. Yang penting adalah beberapa barang hidup ini ya karena dia membutuhkan oksigen dan temperatur yang bagus, tentunya durasinya harus kita perhatikan dan kita pasti menggunakan produk-produk cepat kalau untuk seperti ini. Contoh kita mengirim dari Aceh misalnya mau ke Makassar, kalau via darat mungkin punya waktu yang panjang, kita harus memikirkan bahwa barang-barang ini seperti tadi ikan maupun tumbuhan apakah cukup untuk waktu selama lebih dari seminggu kalau lewat darat atau lewat laut misalnya lebih dari 2 minggu apakah cukup? Berarti kita harus memilih alternatif lewat udara sehingga kita bisa pastikan sampai ke konsumen atau ke customer kita itu barangnya itu dalam kondisi yang baik. Sebelah kiri bisa dilihat ya, ini contoh tanaman hias
itu di dalam itunya tetap kita ikat, terus kemudian kita bungkus dengan koran atau tisu atau apa supaya dia tetap terjaga di batang-batangnya itu. Kemudian bisa kita langsung packing dengan kertas karton. Nah, tanaman ini kan tidak berair, jadi dia tidak perlu pakai styrofoam. Kita langsung seperti ini. Yang penting durasinya, tinggal layu kalau dalam masa 24 jam. Dan ada juga tanaman yang 48 jam pun masih kuat. Gitu ya. Jadi tentunya para pengirim melakukan hal-hal review itu dulu sebelum mengirim supaya durasinya bisa dapat. Ini terakhir ini beberapa kiriman barang yang ada dokumen-dokumennya sudah terlengkapi seperti karantina, FDA dan sebagainya, termasuk juga surat muatan udara atau buat muatan laut, gitu ya. Oke, terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung. Kalau ada hal yang kurang atau masih belum jelas, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab berikutnya. Demikian saya Wenda, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.